Seorang jutawan duda mencoba kembali ke rutinitas bersama putri kecilnya saat makan siang di tepi laut. "Ayah, pengemis itu mirip sekali dengan ibu," kata si gadis kecil sambil menunjuk ke seberang jalan. Saat sang ayah mendekat, ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tonton sampai akhir untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Bab 1, pertemuan yang tak terduga semburat jingga mewarnai langit sore di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Deburan ombak berirama menjadi latar belakang suara tawa kecil seorang gadis cilik. Budi Santoso, pria berusia 35 tahun dengan kantung mata yang menandakan kelelahan hidup, duduk di sebuah restoran tepi pantai bersama putri kecilnya, Lestari. Sudah 18 bulan sejak istrinya, Kartika, tiada akibat kecelakaan mobil di jalan menuju Malioboro. Namun kesedihan masih jelas tergambar di setiap gerak tubuhnya yang kaku dan diamnya yang panjang. "Ayah, lihat, pasirnya berubah warna karena matahari," ujar Lestari dengan mata berbinar sambil menunjuk ke arah pantai. Budi tersenyum tipis. "Iya sayang, itu namanya senja. Hari ini adalah usaha ke-23 Budi untuk membangun kembali rutinitas normal bersama putrinya. Setelah kepergian Kartika, Budi seolah hidup dalam kabut tebal. Ia bekerja sebagai dosen arsitektur di Universitas Gadjah Mada, tapi pikirannya selalu mengembara. Lestari adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan, masih mencoba untuk tersenyum. "Pak, es krim pisang coklatnya sudah siap," ujar pelayan restoran sambil meletakkan semangkuk es krim di hadapan Lestari. Mata gadis kecil itu langsung berbinar. Namun sebelum ia mengambil sendok, tatapannya tertuju pada sesuatu di seberang jalan. Matanya membelalak, dan dengan suara penuh keterkejutan ia berkata, "Ayah, lihat, ibu yang di sana mirip sekali dengan ibu." Jantung Budi seolah berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk putrinya. Di seberang jalan, seorang wanita dengan pakaian lusuh sedang duduk di bangku kayu, menatap lautan dengan pandangan kosong. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, wajahnya tampak lelah dan tirus. Namun ada sesuatu dari wajah itu yang membuat jantung Budi berdetak lebih cepat. "Tunggu di sini, sayang. Habiskan es krimmu," bisik Budi pada Lestari sebelum bangkit dari kursinya. Dengan langkah ragu, Budi menyeberang jalan. Semakin dekat, semakin jelas kemiripan wanita itu dengan almarhum istrinya. Tentu saja bukan Kartika. Wanita ini lebih kurus, kulitnya lebih gelap karena terbakar matahari, dan garis-garis wajahnya menunjukkan penderitaan yang panjang. Namun bentuk mata, hidung, dan senyum tipisnya, semuanya mengingatkan Budi pada Kartika. "Permisi," Budi bersuara membuat wanita itu tersentak kaget. Ketika wanita itu mendongak, mata mereka bertemu. Ada kilatan pengenalan di mata wanita itu, segera digantikan oleh keterkejutan. "Kartika?" kata Budi. Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Wanita itu tampak terkejut, kemudian ekspresinya berubah menjadi campuran kebingungan dan kesedihan. "Bukan, saya bukan Kartika," jawabnya dengan suara serak, hampir berbisik. Budi merasa bodoh. Tentu saja ini bukan Kartika. Istrinya telah tiada. Dia hendak meminta maaf dan berbalik pergi ketika wanita itu berkata, "Anda Budi? Budi Santoso?" Kini giliran Budi yang terkejut. "Ya, bagaimana Anda tahu nama saya?" Wanita itu tersenyum lemah. "Saya Dewi Suryani, teman sekamar Kartika waktu kuliah di UGM dulu." Dunia Budi seolah berputar. Tentu saja Dewi Suryani. Kartika pernah menyebut nama itu beberapa kali, meski tidak pernah menjelaskan mengapa mereka kehilangan kontak. Dewi adalah sahabat Kartika sebelum Budi mengenal istrinya. "Dewi?" Budi mengulang nama itu, masih tidak percaya. "Ya," jawab Dewi. Tatapannya kini beralih ke tanah. "Maaf saya, dalam kondisi seperti ini." Dari kejauhan tanpa sepengetahuan Budi, seorang wanita parubaya mengamati interaksi mereka dari sudut restoran. Ibu Aminah, ibu Kartika, yang datang mengunjungi cucunya tanpa pemberitahuan, memperhatikan dengan mata menyipit curiga. Ia melihat bagaimana Budi berbicara dengan wanita asing yang tampak lusuh itu, dan bagaimana ekspresi Budi berubah dari keterkejutan menjadi kebingungan. "Dewi, apa yang terjadi padamu?" tanya Budi perlahan,
masih berusaha mencerna pertemuan tak terduga ini. Dewi tampak ragu, matanya berkaca-kaca. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, Budi. Kadang kita jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Saat Dewi mulai bercerita dengan terbata-bata, Budi merasakan dorongan aneh untuk membantunya. Mungkin karena kemiripannya dengan Kartika, atau mungkin karena pandangan kosong di matanya yang penuh luka. "Ayah!" Suara Lestari memecah percakapan mereka. Gadis kecil itu berlari ke arah Budi, tangannya belepotan es krim. "Es krimnya enak sekali." Dewi menatap Lestari dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran kerinduan, kesedihan, dan sedikit senyum. "Anakmu dan Kartika?" tanyanya lembut. Budi mengangguk. "Lestari, kenalkan. Ini Tante Dewi, teman lama ibu waktu kuliah dulu." Lestari menatap Dewi dengan penasaran. "Tante mirip sekali dengan ibu," ujarnya polos. Komentar itu membuat Dewi terdiam beberapa saat sebelum tersenyum tipis. "Dulu kami sering dikira saudara," jawabnya pelan. Budi merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan terkejut mendapati ibu mertuanya berdiri dengan ekspresi kaku. "Ibu, kapan ibu datang?" tanya Budi kaget. "Baru saja. Saya ingin memberi kejutan untuk Lestari," jawab Ibu Aminah dingin, matanya tak lepas dari Dewi. "Siapa dia?" Sebelum Budi menjawab, Dewi bangkit berdiri dengan gugup. "Saya harus pergi. Permisi," ujarnya cepat, berusaha menjauh. "Dewi, tunggu." Budi menahannya. Ia mengambil kartu nama dari dompetnya dan memberikannya pada Dewi. "Ini nomor telepon dan alamat saya. Jika kau butuh bantuan, hubungi saya." Dewi menatap kartu nama itu ragu, sebelum akhirnya mengambilnya dan mengangguk pelan. Kemudian ia berjalan cepat, menjauh dari pantai. Ibu Aminah menatap Budi dengan tatapan menyelidik. "Siapa wanita itu, Budi?" "Teman sekamar Kartika waktu kuliah dulu, Bu, Dewi Suryani." Ekspresi Ibu Aminah mengeras. "Dewi Suryani?" Ulangnya seolah nama itu membawa kenangan yang tidak menyenangkan. Budi menangkap nada aneh dalam suara mertuanya, tapi ia terlalu terkejut dengan pertemuan barusan untuk menanyakannya lebih lanjut. Yang ia tahu, ada sesuatu yang aneh dari reaksi Ibu Aminah, seolah ia mengenal Dewi lebih dari sekedar teman sekamar putrinya. Sementara itu, Lestari masih menatap ke arah Dewi pergi, matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan sesuatu yang tak bisa Budi jelaskan, seolah gadis kecil itu telah menemukan sepotong puzzle yang hilang dalam hidupnya. Malam itu, setelah Lestari tertidur dan Ibu Aminah beristirahat di kamar tamu, Budi duduk sendirian di beranda rumahnya. Pikirannya kembali pada pertemuan tadi sore. Ada terlalu banyak kebetulan, kemiripan Dewi dengan Kartika, pertemuannya dengan Lestari, dan reaksi aneh Ibu Aminah. Budi meraih ponselnya, membuka laci meja kerjanya, dan mengeluarkan sebuah album foto lama. Ia membuka halaman demi halaman, mencari petunjuk dari masa lalu Kartika. Di halaman tengah, ia menemukan sebuah foto yang hampir ia lupakan. Kartika bersama seorang wanita muda. Keduanya tersenyum lebar di depan kampus UGM. Di balik foto itu, dengan tulisan tangan Kartika, "Aku and Dewi 2010, sahabat selamanya." Budi menatap foto itu lama. Dewi di foto ini tampak penuh kehidupan dan harapan, sangat berbeda dengan wanita yang ia temui hari ini. Apa yang terjadi padanya selama ini? Dan mengapa Kartika tidak pernah menceritakan lebih banyak tentang sahabatnya ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Budi saat ia menutup album foto dan menatap langit malam Yogyakarta yang bertabur bintang. Entah bagaimana ia merasa pertemuan hari ini bukanlah kebetulan belaka. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung, sesuatu yang mungkin telah dimulai jauh sebelum hari ini. Bab 2. Masa lalu yang terkubur pagi menyingsing di kota Yogyakarta. Budi menatap layar laptopnya dengan mata yang lelah. Sepanjang malam ia mencari informasi tentang Dewi Suryani di internet. Tidak banyak yang ia temukan. Sebuah profil LinkedIn yang tidak diperbarui sejak 5 tahun lalu menunjukkan bahwa Dewi pernah bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil di Jakarta. Beberapa foto lama di akun media sosial yang tampaknya telah ditinggalkan. Tidak ada jejak digital dalam 3 tahun terakhir. "Ayah tidak tidur," suara Lestari mengejutkannya. Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu dengan boneka beruang di pelukannya. Budi tersenyum.
menutup laptopnya. Ayah sedang mencari informasi penting. Kamu sudah bangun, sayang? Masih sangat pagi. Lestari mimpi tentang ibu, jawab gadis itu polos. Ibu bilang ada yang akan menjaga kita. Budi tertegun. Ia mengangkat Lestari ke pangkuannya, memeluknya erat. Mimpi anak-anak terkadang memiliki kepolosan yang menusuk hati. Di dapur, Ibu Aminah sudah sibuk menyiapkan sarapan. Hubungan Budi dengan mertuanya tidak pernah benar-benar hangat. Tapi sejak kepergian Kartika, wanita itu berusaha hadir untuk cucunya, meski sikapnya pada Budi tetap kaku. Kamu tampak lelah, komentar Ibu Aminah sambil meletakkan sepiring nasi uduk dan telur dadar di meja. Tidak bisa tidur, jawab Budi singkat, mendudukkan Lestari di kursinya. Memikirkan wanita itu. Ibu Aminah bertanya dengan nada yang tidak bisa Budi artikan. Budi menatap mertuanya. Ibu kenal Dewi lebih dari yang ibu katakan, bukan? Ibu Aminah tidak menjawab langsung. Ia sibuk menuangkan teh ke cangkir. Kartika punya alasan berhenti berteman dengannya. Sebelum Budi bisa menanyakan lebih lanjut, ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Halo, Budi di sini. Halo, ini Dewi. Suara di seberang terdengar ragu. Maaf mengganggu pagi-pagi. Jantung Budi berdegup kencang. Ia berdiri dan berjalan menjauh dari meja makan, mengabaikan tatapan tajam Ibu Aminah. Dewi tidak apa-apa, apa kabar? Saya ingin berterima kasih untuk kemarin dan Dewi terdiam sejenak. Saya pikir kita perlu bicara tentang Kartika. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil di dekat Keraton Yogyakarta siang itu. Setelah menitipkan Lestari pada Ibu Aminah, yang jelas tidak senang dengan keputusannya, Budi berangkat dengan perasaan campur aduk. Warung kopi itu sepi di jam-jam kerja. Dewi sudah menunggu di sudut ruangan, tampak lebih rapi dari pertemuan mereka sebelumnya. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat rapi, wajahnya telah dibersihkan. Meski begitu, jejak kehidupan keras masih terpancar dari matanya yang lelah. Terima kasih sudah datang, kata Dewi saat Budi duduk di hadapannya. Bagaimana kau mendapatkan nomorku? Tanya Budi. Dari kartu nama yang kau berikan kemarin, jawab Dewi. Aku menginap di rumah seorang kenalan semalam. Meminjam pakaiannya juga. Budi mengangguk. Pelayan datang mengantarkan 2 cangkir kopi yang telah dipesan Dewi sebelumnya. Jadi, Budi memulai setelah pelayan pergi, kau ingin berbicara tentang Kartika. Dewi menatap kopinya, jemarinya bermain di pinggir cangkir. Aku turut berduka atas kepergiannya. Meski kami sudah lama tidak berhubungan, berita tentang kecelakaannya sampai juga padaku. Bagaimana kau bisa? Budi tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi maksudnya jelas. Dewi tersenyum sedih. Bagaimana aku bisa berakhir di jalanan? Ia menarik napas dalam. Hidup tidak selalu berjalan mulus, Budi. Setelah lulus, aku bekerja di Jakarta. Tapi kemudian, kakekku, satu-satunya keluargaku, sakit parah. Aku kembali ke Yogya untuk merawatnya, menghabiskan seluruh tabunganku untuk pengobatannya. Dewi menceritakan bagaimana ia melepaskan karirnya untuk merawat kakeknya selama bertahun-tahun. Ketika sang kakek akhirnya sembuh dan tinggal di panti jompo, Dewi mencoba kembali ke dunia kerja. Namun kesempatan tidak lagi sama. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mengalami hubungan yang berakhir dengan kekerasan emosional dan perlahan mengalami depresi. 1,5 tahun lalu aku kehilangan tempat tinggal. Sejak itu, aku hidup berpindah-pindah. Kadang menumpang di rumah kenalan, kadang tidur di emperan toko atau di penampungan sementara. Tapi kau tampak berpendidikan, Dewi. Bagaimana bisa? Depresi tidak memandang latar belakang pendidikan, Budi, potong Dewi dengan senyum getir. Dan stigma kesehatan mental di masyarakat kita masih sangat kuat. Begitu kau dicap tidak stabil, pintu-pintu kesempatan mulai tertutup. Budi tertegun. Ia selalu hidup dalam lingkaran yang relatif aman. Pekerjaan tetap, keluarga yang mendukung. Bahkan setelah kehilangan Kartika, ia masih memiliki fondasi yang kokoh. Lalu tentang Kartika? Tanya Budi. Kembali ke topik awal. Dewi menatapnya lama. Kami adalah sahabat dekat di universitas, hampir seperti saudara. Tapi suatu hari, sekitar setahun sebelum ia menikah denganmu, Kartika memutuskan semua hubungan denganku, tanpa penjelasan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu pasti.
Kami tidak bertengkar, tidak ada konflik. Ia hanya menjauh, berhenti menjawab telepon dan pesanku. Ketika aku datang ke kosannya, ia sudah pindah. Saat itu aku sangat terluka, tapi kemudian kehidupanku sendiri menjadi kacau dan aku tidak punya energi untuk mencari tahu. Budi mencoba mengingat apakah Kartika pernah menyebut sesuatu tentang persahabatannya dengan Dewi yang berakhir mendadak, tapi ia tidak bisa menemukan petunjuk apapun dalam ingatannya. Lestari sangat mirip dengannya, kata Dewi tiba-tiba, mengubah topik. Mata dan senyumnya persis Kartika. Budi tersenyum. Ya, setiap kali aku melihat Lestari, aku melihat Kartika di sana. Mereka berbincang lebih lama tentang kenangan Dewi akan Kartika di masa kuliah, tentang pekerjaan Budi sebagai dosen, dan tentang Lestari yang mulai masuk prasekolah. Tanpa sadar, 2 jam telah berlalu. Dewi, kata Budi serius, aku punya tawaran untukmu. Dewi menatapnya dengan alis terangkat. Aku membutuhkan seseorang untuk menjaga Lestari. Pengasuh sebelumnya baru saja mengundurkan diri karena akan menikah dan pindah ke Surabaya. Dan Budi menarik napas. Rumahku memiliki kamar tamu yang tidak terpakai. Mata Dewi membelalak. Kau menawariku pekerjaan dan tempat tinggal. Aku tahu ini mendadak, dan kita baru bertemu kemarin. Tapi entah mengapa aku merasa bisa mempercayaimu. Mungkin karena kau teman Kartika, atau mungkin karena Lestari langsung menyukaimu. Dewi tampak ragu. Aku tidak yakin ini ide yang baik, Budi. Pertama, aku tidak memiliki pengalaman formal sebagai pengasuh anak. Kedua, bagaimana dengan ibu mertuamu? Dia jelas tidak menyukaiku. Soal pengalaman aku tidak khawatir. Kau berpendidikan dan Lestari mudah bergaul. Untuk Ibu Aminah, biar aku yang bicara dengannya. Ia tidak tinggal bersama kami, hanya berkunjung sesekali. Dewi masih tampak ragu. Jemarinya memainkan sendok kopi dengan gelisah. Aku takut kehadiranku akan menimbulkan masalah, apalagi dengan kemiripanku dengan Kartika. Justru itu yang Lestari butuhkan saat ini, kata Budi pelan. Sosok yang bisa mengingatkannya pada ibunya. Kata-kata itu seperti menembus pertahanan Dewi. Matanya berkaca-kaca. Aku akan memikirkannya. Tapi aku perlu jujur padamu tentang satu hal, Budi. Apa itu? Aku masih berjuang dengan depresi. Ada hari-hari di mana aku sulit untuk berfungsi normal. Aku tidak ingin menjadi beban. Budi meraih tangan Dewi, meremasnya lembut. Kita semua punya pertarungan batin masing-masing, Dewi. Sejak kehilangan Kartika, aku juga sering merasa kehilangan pegangan. Mungkin kita bisa saling membantu. Air mata Dewi akhirnya jatuh. Ia cepat-cepat menghapusnya. Aku akan mencobanya. Demi Lestari. Saat mereka keluar dari warung kopi, langit Yogyakarta tampak cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Budi merasakan secercah harapan. Mungkin pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Mungkin, seperti yang dikatakan Lestari tentang mimpinya, seseorang memang dikirim untuk menjaga mereka. Yang tidak mereka sadari, di seberang jalan, Ibu Aminah mengawasi dengan tatapan cemas. Ia telah menitipkan Lestari pada tetangga dan mengikuti Budi diam-diam. Melihat Budi dan Dewi berbincang akrab membuatnya gelisah. Ada rahasia yang ia simpan selama ini. Rahasia yang mungkin akan segera terungkap. Kartika, maafkan Ibu, bisiknya pada diri sendiri, sebelum berbalik pergi dengan langkah berat. Bab 3. Kehangatan yang kembali rumah keluarga Santoso di kawasan Kota Baru Yogyakarta mulai mengalami perubahan. Sudah 2 minggu sejak Dewi pindah ke kamar tamu dan mulai bekerja sebagai pengasuh Lestari. Perubahan itu terasa perlahan namun pasti, seperti es yang mencair di bawah sinar matahari. Pagi ini Budi terbangun oleh aroma kopi dan kue bolu pandan yang menguar dari dapur. Suara tawa kecil Lestari bercampur dengan suara lembut Dewi yang sedang menyanyikan lagu anak-anak. Budi tersenyum. Sudah lama rumahnya tidak terasa sehidup ini. Ayah, ayah, lihat, Tante Dewi mengajari Lestari membuat kue. Seru Lestari dengan wajah berbinar ketika melihat Budi memasuki dapur. Dewi tampak berbeda dari wanita yang Budi temui di pantai 2 minggu lalu. Pipinya mulai berisi, matanya lebih hidup, dan senyumnya lebih sering muncul. Ia mengenakan celemek biru muda dengan rambut dikuncir tinggi. Selamat pagi, Budi, sapa Dewi sambil meletakkan secangkir kopi di meja. Maaf kalau kami terlalu berisik.
Sama sekali tidak, jawab Budi mengacak rambut Lestari yang belepotan tepung. Ini menyenangkan. Meski masih ada kecanggungan di antara mereka, Budi dan Dewi mulai menemukan ritme yang nyaman. Dewi sangat telaten dengan Lestari, dan gadis kecil itu tampak berseri-seri setiap kali bersama pengasuh barunya. Lestari bahkan mulai jarang menanyakan kapan ibunya akan pulang. Pertanyaan yang selalu membuat hati Budi seperti diremas. "Hari ini jadwalmu padat?" tanya Dewi sambil membantu Lestari membersihkan tangannya yang penuh tepung. "Cukup padat. Ada 2 kelas pagi dan bimbingan skripsi mahasiswa sore nanti," jawab Budi sambil menyesap kopinya. "Kopi ini enak. Dari mana kau belajar menyeduh kopi?" "Dulu aku sering membantu di kedai kopi milik temanku," Dewi tersenyum. Setidaknya keterampilan itu masih berguna. Budi ingin bertanya lebih jauh tentang masa lalu Dewi, tapi ia tahu ada luka yang belum sepenuhnya sembuh di sana. Dewi jarang membicarakan tahun-tahun sulit yang dilaluinya sebelum mereka bertemu kembali. "Ayah, boleh tidak nanti sore Lestari dan Tante Dewi pergi ke Taman Sari?" tanya Lestari penuh harap. "Tentu sayang jika Tante Dewi tidak keberatan," jawab Budi. "Aku sudah berjanji pada Lestari untuk mengajaknya melihat kolam pemandian Putri Keraton," jelas Dewi. "Kupikir dia akan menyukai cerita-cerita tentang Putri Keraton." Lestari mengangguk antusias. "Lestari mau jadi putri juga?" Tawa hangat memenuhi dapur. Untuk sesaat, Budi merasakan kehangatan keluarga yang telah lama hilang. Namun kenangan akan Kartika selalu hadir seperti bayangan, mengingatkannya bahwa kebahagiaan ini bersifat rapuh. Setelah sarapan dan bersiap, Budi berangkat ke kampus. Sepanjang hari pikirannya terus kembali ke rumah, ke Lestari dan Dewi. Terkadang rasa bersalah menyergapnya. Apakah terlalu cepat membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan mereka? Apakah ia mengkhianati Kartika dengan merasa nyaman bersama Dewi? "Pak Budi, Bapak baik-baik saja?" Suara salah satu mahasiswanya menarik Budi kembali ke realitas. Ia tersadar bahwa ia telah melamun di tengah sesi bimbingan skripsi. Maaf, saya sedikit terdistraksi," jawab Budi. Mencoba kembali fokus pada diskusi tentang arsitektur vernakular Jawa. Sore itu, ketika Budi pulang, rumah dalam keadaan kosong. Dewi dan Lestari masih belum kembali dari Taman Sari. Budi memanfaatkan waktu untuk memeriksa beberapa tugas mahasiswa. Namun, baru separuh jalan, bel pintu berbunyi. Ibu Aminah berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. "Ibu, ada apa?" tanya Budi terkejut dengan kunjungan mendadak mertuanya. "Kita perlu bicara," jawab Ibu Aminah singkat, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Wanita paruh baya itu duduk di sofa ruang tamu, punggungnya tegak, tangannya terkepal di pangkuan, postur yang Budi kenali sebagai tanda kemarahan tertahan. "Di mana Lestari?" tanya Ibu Aminah. "Bersama Dewi di Taman Sari." Ibu Aminah mendengus. "Jadi benar kau mempekerjakan wanita itu sebagai pengasuh Lestari?" "Ya, dan dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik," jawab Budi tenang, meski merasakan ketegangan membangun. "Kau tidak tahu apa-apa tentang dia, Budi. Aku tahu cukup banyak. Dia teman kuliah Kartika, mengalami masa sulit, dan sekarang membutuhkan bantuan. Lestari sangat menyukainya. Kau mengizinkan orang asing masuk ke rumahmu dekat dengan cucuku hanya karena wajahnya mirip dengan almarhumah istriku." Nada Ibu Aminah semakin tajam. Budi merasakan kemarahan mulai menggelegak dalam dirinya. "Dewi bukan orang asing, dia teman Kartika." "Teman?" Ibu Aminah tertawa sinis. "Kau bahkan tidak tahu alasan Kartika menjauh darinya." "Kalau begitu, beritahu aku, Bu," tantang Budi. "Apa yang terjadi antara Kartika dan Dewi?" Ibu Aminah terdiam sejenak, matanya menyipit. Kartika punya alasan kuat untuk memutuskan hubungan dengan Dewi. Dia bilang pada ibu, "Aku tidak bisa mengambil risiko." "Risiko apa?" desak Budi. Dia tidak pernah menjelaskan detailnya. Tapi ibu tahu Kartika tidak akan mengambil keputusan seperti itu tanpa alasan yang kuat. Budi menatap mertuanya, mencoba memahami. "Ibu datang kemari hanya untuk memperingatkanku tentang Dewi, tanpa bukti apapun bahwa dia berbahaya atau berniat buruk." "Kau sedang menggantikan putriku, Budi," kata Ibu Aminah tajam. "Dengan seseorang yang Kartika sengaja keluarkan dari hidupnya." Kata-kata itu menghantam Budi seperti pukulan fisik. "Aku tidak menggantikan siapapun," bantahnya dengan suara bergetar. "Tidak ada yang bisa menggantikan Kartika." Sebelum percakapan panas itu berlanjut, pintu depan terbuka.
Lestari berlari masuk dengan wajah berseri-seri, diikuti Dewi yang tampak lelah namun bahagia. "Nenek!" seru Lestari, berlari ke arah Ibu Aminah. "Nenek datang." Lestari baru saja jalan-jalan ke istana putri. Ibu Aminah memeluk cucunya, tatapannya melembut. "Senang melihatmu bahagia, sayang." Dewi berdiri canggung di ambang pintu, menyadari ketegangan di udara. "Selamat sore, Bu Aminah," sapanya sopan. Ibu Aminah hanya mengangguk dingin. "Lestari, ayo ganti baju dulu ya," kata Dewi lembut. "Nanti kita ceritakan petualangan kita hari ini pada ayah dan nenek saat makan malam." Lestari menurut, berlari ke kamarnya. Dewi mengikuti, memberikan ruang bagi Budi dan Ibu Aminah untuk melanjutkan percakapan mereka. "Lihat betapa mudahnya dia mengambil peran sebagai ibu," bisik Ibu Aminah sinis. "Dia hanya melakukan pekerjaannya, Bu," balas Budi, berusaha tetap tenang. "Tolong demi Lestari bersikaplah baik pada Dewi, paling tidak selama kunjunganmu." Ibu Aminah mendengus tapi tidak membantah. Ibu akan tinggal beberapa hari untuk mengawasi Lestari. Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang nyaris terasa fisik. Hanya Lestari yang tampak tidak menyadarinya, berceloteh riang tentang kolam renang putri dan legenda keraton yang diceritakan Dewi. Ibu Aminah hampir tidak berbicara, sementara Budi mencoba mempertahankan percakapan normal. Dewi sendiri lebih banyak diam, hanya berbicara ketika Lestari melibatkannya. Setelah makan malam dan Lestari tertidur, Budi menemukan Dewi di beranda belakang, menatap langit berbintang dengan secangkir teh di tangannya. "Maaf soal tadi," kata Budi, bergabung dengannya. "Tidak apa-apa." "Aku mengerti kekhawatiran Ibu Aminah," jawab Dewi. "Aku orang asing yang tiba-tiba masuk ke kehidupan kalian." "Kau bukan orang asing, Dewi." Dewi tersenyum sedih. "Bahkan aku sendiri kadang merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri, Budi." Mereka terdiam, membiarkan suara jangkrik mengisi keheningan. "Ibu Aminah bilang Kartika sengaja menjauhimu," kata Budi akhirnya. "Dia bilang Kartika tidak ingin mengambil risiko." "Apa maksudnya?" Dewi tampak terkejut. Ia menatap tehnya lama sebelum menjawab. "Aku tidak tahu pasti. Sungguh, Kartika tidak pernah menjelaskan alasannya padaku." Budi ingin percaya, tapi ia merasakan ada sesuatu yang Dewi sembunyikan. "Dewi, jika ada sesuatu yang perlu ku ketahui." "Tidak ada, Budi," potong Dewi cepat. Mungkin terlalu cepat. "Hanya dua sahabat yang kehilangan kontak. Itu hal biasa, bukan?" Tapi dari cara Dewi menghindari tatapannya, Budi tahu ada lebih banyak cerita di balik perpisahan mereka. Malam itu, saat Budi berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang terjadi antara Kartika dan Dewi? Mengapa Kartika merasa perlu menjauhkan Dewi dari hidupnya? Dan mengapa Dewi muncul kembali sekarang, 18 bulan setelah kepergian Kartika? Di kamar lain, Dewi juga terjaga. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop lusuh. Di dalamnya, sepucuk surat dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan tangan Kartika. Dewi membacanya untuk kesekian kalinya, air matanya jatuh perlahan. "Maafkan aku, Kartika," bisiknya dalam gelap. "Aku tidak bermaksud mengkhianati janjimu, tapi mereka membutuhkanku, dan aku membutuhkan mereka." Sementara itu, di kamar tamu, Ibu Aminah menatap foto putrinya yang tersimpan dalam dompetnya. "Apa yang harus ibu lakukan, Kartika?" bisiknya. "Dia kembali, seperti yang kau takutkan." 3 orang dewasa di bawah satu atap, masing-masing dengan rahasia dan ketakutan mereka sendiri. Dan di tengah mereka, seorang gadis kecil yang perlahan menemukan kembali kebahagiaannya, tidak menyadari badai yang mulai berkumpul di ufuk. Bab 4. Ikatan yang menguat, rahasia yang terungkap. 1 bulan berlalu dengan cepat. Kehadiran Ibu Aminah di rumah keluarga Santoso hanya bertahan 3 hari sebelum ia kembali ke Solo, dengan alasan ada urusan mendesak. Meskipun begitu, wanita paruh baya itu kini menelepon hampir setiap hari, menanyakan kabar Lestari dan secara tidak langsung memantau keberadaan Dewi. Pagi ini, Dewi sedang membantu Lestari bersiap untuk kelas menggambar di Sanggar Anak Taman Budaya. Gadis kecil itu tampak sangat bersemangat. "Tante Dewi, hari ini Lestari mau menggambar keluarga," celoteh Lestari sambil memakai sepatunya. "Oh ya? Siapa saja yang akan kamu gambar?" tanya Dewi sambil menyisir rambut Lestari. "Ayah, Lestari, Tante Dewi, dan Ibu di langit,"
Jawab gadis kecil itu polos. Jawaban itu membuat Dewi terdiam sejenak, jemarinya berhenti menyisir. Meski sudah sebulan tinggal bersama keluarga Santoso, ia masih sering merasa seperti penyusup dalam kehidupan mereka. Terutama saat Lestari secara alami memasukkannya dalam konsep keluarga. "Sayang, kamu tahu kan Tante Dewi bukan keluarga sungguhan," kata Dewi lembut. "Tante hanya pengasuhmu." Lestari menoleh, alisnya berkerut heran. "Tapi Tante Dewi tinggal bersama kami, masak untuk kami." Membacakan cerita sebelum tidur dan memeluk Lestari saat mimpi buruk. Itu yang dilakukan keluarga, kan? Kesederhanaan logika anak-anak terkadang menusuk lebih dalam dari filsafat orang dewasa. Dewi hanya bisa tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Ayahmu sudah menunggu di mobil," kata Dewi, mengalihkan pembicaraan. Dalam perjalanan ke sanggar, Budi menyetir sambil sesekali melirik ke kursi belakang, di mana Lestari dan Dewi bernyanyi lagu anak-anak dengan gembira. Pemandangan itu menghangatkan hatinya. Sudah lama ia tidak melihat putrinya sebahagia ini. "Kau akan menjemput Lestari nanti?" tanya Budi setelah menurunkan putrinya di sanggar. "Ya, kelasnya selesai jam 11. Setelah itu aku berencana mengajaknya ke Taman Pelangi. Dia sudah lama ingin mencoba wahana perahu angsa di sana," jawab Dewi. Budi mengangguk. "Terima kasih, Dewi, untuk semuanya." Dewi tersenyum. Ada sedikit semburat merah di pipinya. "Sama-sama, ini menyenangkan bagiku juga." Selama beberapa saat mereka hanya saling menatap dalam diam. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang belum berani mereka beri nama. Budilah yang pertama memutuskan kontak mata. "Aku harus ke kampus sekarang. Ada rapat jurusan," katanya, melirik jam. "Tentu, sampai jumpa nanti sore," balas Dewi. Setelah Budi pergi, Dewi memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar Taman Budaya sambil menunggu kelas Lestari selesai. Ia menikmati suasana pagi Yogyakarta yang masih sejuk, mengagumi bangunan-bangunan kolonial yang berdiri anggun di sepanjang jalan Malioboro. Ketika ia duduk di sebuah bangku taman, seorang pria tua menarik perhatiannya. Pria itu duduk sendirian, tampak memperhatikan anak-anak yang bermain. Ada sesuatu yang familiar dari sosoknya. "Kakek," panggil Dewi ragu, berjalan mendekat. Pria tua itu menoleh. Matanya yang berkabut karena usia tiba-tiba berbinar. "Dewi, cucuku." "Kakek." Dewi berlari, memeluk kakeknya erat. "Apa yang kakek lakukan di sini?" "Pak Hadi," kakek Dewi yang kini berusia 75 tahun, tersenyum lebar. "Hari Selasa dan Kamis panti mengizinkan kami jalan-jalan dengan pendamping, tapi pendampingku sedang membeli minuman." Dewi menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Sudah hampir 2 tahun, ia tidak bertemu dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki ini. Terakhir kali ia mengunjungi Pak Hadi di Panti Jompo adalah sebelum hidupnya benar-benar terpuruk. "Bagaimana kabar kakek? Apakah obatnya masih rutin? Panti memperlakukan kakek dengan baik?" Pak Hadi tertawa kecil. "Satu-satu cucuku, kakek baik-baik saja. Panti Jompo itu tidak buruk, tapi kakek sangat mengkhawatirkanmu. Kau menghilang begitu saja." Dewi menunduk malu. "Maafkan aku, Kek. Hidup tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Tapi sekarang kau tampak lebih baik," kata Pak Hadi, mengamati penampilan cucunya yang jauh lebih rapi dan sehat dari terakhir kali mereka bertemu. "Apa yang terjadi?" Dewi menceritakan dengan singkat tentang pertemuannya dengan Budi dan Lestari dan bagaimana ia kini bekerja sebagai pengasuh. "Jadi kau tinggal dengan keluarga Santoso sekarang?" tanya Pak Hadi, alisnya terangkat. "Ya, tapi hanya sebagai pengasuh, Kek," jelas Dewi cepat. "Budi sangat baik memberiku pekerjaan dan tempat tinggal." Pak Hadi menatap cucunya dengan mata bijak. "Kau tampak bahagia, cucuku. Itu yang terpenting bagi kakek." Percakapan mereka terhenti saat Dewi melihat jam tangannya. "Astaga, aku harus menjemput Lestari sekarang. Bolehkah aku membawanya kemari untuk bertemu kakek?" "Tentu saja, kakek akan menunggu." Beberapa menit kemudian Dewi kembali dengan Lestari yang menggenggam erat tangannya. Gadis kecil itu menatap Pak Hadi dengan rasa ingin tahu. "Lestari, kenalkan, ini Pak Hadi, kakek Tante Dewi," kata Dewi lembut. "Halo kakek Hadi." Sapa Lestari sopan, sedikit malu-malu. Pak Hadi tersenyum lebar. "Halo Lestari, senang sekali bertemu denganmu." Dalam waktu singkat, Lestari sudah duduk di pangkuan Pak Hadi.
menunjukkan gambar yang baru saja ia buat di kelas. Pak Hadi yang dulunya seorang guru seni, memuji gambar Lestari dengan antusias, memberikan beberapa tips sederhana yang membuat gadis kecil itu berseri-seri. "Tante Dewi, bolehkah kita mengunjungi kakek Hadi lagi? Dia sangat pandai menggambar," seru Lestari bersemangat setelah mereka berpamitan. "Tentu jika ayahmu mengizinkan," jawab Dewi, senang melihat Lestari dan kakeknya langsung akrab. Sore itu, saat Budi pulang dari kampus, Lestari langsung menceritakan pertemuan mereka dengan Pak Hadi dengan sangat antusias. "Ayah, kakek Hadi sangat pintar menggambar. Dia mengajari Lestari cara menggambar pohon yang lebih bagus, dan dia punya banyak cerita lucu. Bolehkah kita mengunjunginya?" Budi menatap Dewi yang tampak sedikit gugup. "Kakekmu tinggal di Panti Jompo," Dewi mengangguk. "Panti Werda Budi Dharma, tidak jauh dari Taman Budaya. Aku tidak sengaja bertemu dengannya tadi. Tentu saja kita bisa mengunjunginya," kata Budi, tersenyum melihat kegembiraan putrinya. "Mungkin akhir pekan ini?" Malam itu, setelah Lestari tertidur, Budi dan Dewi duduk di beranda seperti yang sering mereka lakukan belakangan ini. Kebiasaan kecil yang secara tidak sadar telah menjadi ritual penting bagi keduanya. "Terima kasih sudah setuju mengunjungi kakekku," kata Dewi memecah keheningan. "Itu berarti banyak bagiku." "Tidak perlu berterima kasih. Lestari tampak sangat menyukainya," jawab Budi. "Dan aku juga ingin bertemu dengan keluargamu." Dewi tersenyum kecil. "Hanya kakek keluarga yang kumiliki. Orang tuaku meninggal saat aku masih SMA. Maaf, aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potong Dewi lembut. "Sudah lama sekali." Mereka terdiam sejenak, menikmati hembusan angin malam dan suara jangkrik. "Dewi," kata Budi akhirnya, "aku ingin berterima kasih." "Untuk apa?" "Untuk membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Sejak Kartika pergi, rumah ini seperti kehilangan jiwanya." "Tapi sekarang," Budi menatap Dewi dengan sungguh-sungguh. "Ada musik di pagi hari, aroma kue tawa Lestari. Semuanya berkat kau." Dewi merasakan wajahnya memanas. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Budi. Kau memberiku kesempatan kedua." Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin menipis. Ada gravitasi tak terlihat yang menarik mereka untuk lebih dekat. Namun tepat sebelum sesuatu terjadi, telepon Budi berdering keras memecah momen tersebut. "Halo?" Budi menjawab, sedikit kesal dengan gangguan itu. "Oh, Ibu Aminah. Ya, Lestari sudah tidur." Dewi mengambil kesempatan itu untuk mundur, kembali ke posisi awalnya. Apapun yang hampir terjadi mungkin memang sebaiknya tidak terjadi. Keesokan harinya, untuk merayakan 2 bulan Dewi bekerja sebagai pengasuh Lestari, Dewi memutuskan untuk memasak makan malam spesial. Tanpa ia ketahui, itu adalah masakan favorit Kartika, gulai kepala ikan dengan nanas. Ketika Budi pulang dan melihat hidangan di meja, tubuhnya membeku. Dewi yang baru keluar dari dapur dengan semangkuk acar menyadari perubahan ekspresi Budi. "Ada apa? Kau tidak suka gulai?" tanya Dewi khawatir. Ini masakan favorit Kartika," kata Budi pelan. Matanya masih tertuju pada hidangan di meja. Dewi menutup mulutnya, terkejut. Aku tidak tahu. Maafkan aku." Tidak apa-apa." Budi mencoba tersenyum meski gagal. Hanya saja mengejutkan, suasana makan malam menjadi canggung. Lestari yang tidak menyadari ketegangan di antara orang dewasa, makan dengan lahap sambil berceloteh tentang kegiatannya di sekolah. Budi hampir tidak menyentuh makanannya, sementara Dewi merasa bersalah dan tidak nyaman. Setelah Lestari tidur, Budi menemui Dewi di dapur yang sedang membereskan piring. "Maaf untuk reaksiku tadi," kata Budi. "Tidak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku tidak tahu itu masakan favoritnya." "Bagaimana kau bisa tahu cara membuatnya?" tanya Budi penasaran. "Resep itu cukup unik, Kartika mempelajarinya dari neneknya." Dewi tampak gugup. "Aku pernah mencobanya di suatu tempat dan menyukainya. Kupikir Lestari dan kau juga akan menyukainya." Budi menatap Dewi lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. "Dewi, ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku." Ketegangan memenuhi udara. Dewi meletakkan piring yang sedang ia lap, tangannya sedikit gemetar. "Budi, tolong jangan berbohong lagi," potong Budi, suaranya tegas namun tidak marah. "Kartika
pernah memasak gulai itu khusus untuk orang-orang terdekatnya. Itu resep keluarga. Dewi tampak seperti seseorang yang terpojok. Ia menarik napas panjang, kemudian berjalan ke kamarnya. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan sebuah amplop lusuh. "Aku tidak pernah bermaksud berbohong padamu," kata Dewi pelan. "Hanya saja, ada beberapa hal yang sulit dijelaskan." Dewi menyerahkan amplop itu pada Budi. "Bacalah. Ini surat terakhir dari Kartika sebelum ia menghilang dari hidupku." Dengan tangan sedikit gemetar, Budi membuka amplop tersebut dan mulai membaca surat yang tertulis di dalamnya. Surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan istrinya. Bab 5. Kebenaran yang tersembunyi. Surat itu bertanggal 8 tahun yang lalu. Ditulis pada kertas berwarna lavender, warna kesukaan Kartika. Budi mengenali tulisan tangannya yang rapi dan sedikit miring ke kanan. "Dewi yang kusayangi, mungkin ini adalah surat terakhir yang kutulis untukmu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan cara yang tidak menyakitkan, tapi aku harus menjauh darimu. Bukan karena aku tidak menyayangimu, kau adalah sahabat terbaikku, tapi justru karena aku terlalu peduli padamu dan pada diriku sendiri. Aku melihat bagaimana kau menatap Budi. Aku melihat perasaan yang kau sembunyikan, dan yang lebih menyakitkan, aku melihat bagaimana Budi terkadang membalas tatapanmu dengan cara yang sama. Kalian berdua mungkin tidak menyadarinya, tapi aku bisa merasakannya. Aku tidak bisa membiarkan diriku berdiri di antara kalian. Jika suatu hari nanti aku memiliki hubungan dengan Budi, hidupku akan hancur, karena aku akan selalu bertanya-tanya, apakah dia memikirkanmu? Maka aku meminta satu hal padamu, berjanjilah untuk menghilang dari kehidupan kami. Bukan karena aku egois, tapi karena aku tahu kita bertiga akan terluka jika tetap bersama. Suatu hari nanti, jika takdir mempertemukan kalian kembali, dan aku tidak ada di antara kalian, mungkin itu adalah jalan yang memang seharusnya. Tapi untuk sekarang, kumohon, pergilah. Dengan cinta, Kartika." Budi membaca surat itu berulang kali, tangannya gemetar. Pikirannya berputar cepat mencoba mencerna apa yang baru saja ia baca. Dewi berdiri diam, menunggu reaksinya dengan wajah pucat. "Ini tidak masuk akal," kata Budi akhirnya. Suaranya serak. "Kartika tidak pernah, kau dan aku tidak pernah." "Aku tahu," jawab Dewi pelan. "Tapi itulah yang Kartika rasakan. Dan aku menghormati permintaannya. Aku menghilang dari kehidupan kalian." "Tapi kenapa?" Budi masih tampak terguncang. "Kami bahkan belum menjadi pasangan saat itu, dan kau dan aku hampir tidak berinteraksi." Dewi tersenyum sedih. Kartika selalu peka terhadap hal-hal yang bahkan belum terlihat. Mungkin dia melihat kemungkinan yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Budi menggeleng, masih mencoba memahami. "Dan kau begitu saja menerima permintaannya, menghilang tanpa penjelasan." "Dia sahabatku, Budi. Aku mencintainya seperti saudara. Jika menjauh darinya adalah hal yang membuatnya bahagia, aku akan melakukannya." Dewi mengambil napas dalam. "Dan sekarang aku merasa telah mengkhianatinya dengan kembali ke kehidupan kalian." Keheningan menyelimuti mereka. Budi merasa seolah dunia yang telah ia bangun kembali, dengan susah payah setelah kepergian Kartika, kini kembali runtuh. Semua yang ia yakini tentang pernikahannya mendadak dipertanyakan. "Aku perlu waktu," kata Budi akhirnya, melipat kembali surat itu dan mengembalikannya pada Dewi. "Aku perlu memikirkan semua ini." Dewi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti. Mungkin lebih baik jika aku pergi." "Tidak," Budi menggeleng tegas. "Jangan pergi begitu saja. Pikirkan Lestari. Dia sangat menyayangimu." "Tapi kita akan bicara lagi besok," potong Budi. Suaranya menunjukkan bahwa diskusi telah berakhir. "Selamat malam, Dewi." Dewi menatap Budi pergi dengan hati berat. Ia tahu telah membuka kotak Pandora yang selama ini tersegel rapat. Namun di sudut hatinya, ada perasaan lega karena tidak lagi menyimpan rahasia. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya dengan Kartika. Wanita yang ia kira ia kenal luar dalam, yang ia cintai sepenuh hati, ternyata menyimpan ketakutan dan keraguan yang tidak pernah ia duga. Apakah pernikahan mereka dibangun di atas ketidakpastian? Apakah Kartika pernah sepenuhnya mempercayainya? Keesokan paginya,
Suasana di rumah keluarga Santoso terasa berbeda. Ada jarak yang tidak terucapkan antara Budi dan Dewi. Mereka berusaha bersikap normal demi Lestari, tapi gadis kecil itu dengan kepekaannya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ayah, kenapa? Tante Dewi, kenapa? Kalian bertengkar?" tanya Lestari saat sarapan. "Tidak, sayang, ayah hanya sedikit lelah," jawab Budi mencoba tersenyum. "Iya, Lestari. Semuanya baik-baik saja," tambah Dewi, meski suaranya tidak meyakinkan. Selama 2 minggu berikutnya, situasi semakin canggung. Budi dan Dewi berbicara seperlunya saja, biasanya tentang Lestari atau urusan rumah tangga. Tidak ada lagi obrolan malam di beranda, tidak ada lagi tawa bersama. Lestari mulai sering bertanya mengapa mereka tidak lagi melakukan kegiatan bersama seperti biasanya. Sementara itu, Dewi semakin yakin bahwa kehadirannya hanya membawa masalah. Suatu malam setelah Lestari tertidur, ia memberanikan diri bicara dengan Budi. "Aku sudah memutuskan," kata Dewi, ketika menemukan Budi di ruang kerjanya. "Aku akan pergi minggu depan." Budi mendongak dari tumpukan dokumen yang sedang ia periksa. "Apa? Ini yang terbaik untuk semua orang," lanjut Dewi. "Kehadiranku hanya membawa kembali luka lama. Kau perlu ruang untuk memproses semuanya. Dan Lestari, dia pantas mendapatkan situasi yang lebih stabil." "Kau akan meninggalkan Lestari begitu saja?" tanya Budi, suaranya berubah keras. "Setelah dia begitu menyayangimu?" "Aku tidak ingin pergi, Budi, tapi apa lagi yang bisa kulakukan? Kau hampir tidak bicara padaku selama 2 minggu ini. Karena aku tidak tahu harus berkata apa." Budi berdiri, frustasi. "Kau muncul dalam hidup kami, membawa kehangatan kembali, membuat Lestari bahagia, membuatku..." Ia terhenti, kesulitan menemukan kata-kata. "Dan kemudian kau memberitahuku bahwa istriku menyuruhmu menjauh karena dia takut aku memiliki perasaan padamu. Bagaimana aku bisa merespons hal seperti itu?" "Aku mengerti ini sulit," kata Dewi lembut. "Tapi mungkin Kartika benar. Mungkin aku memang seharusnya tidak masuk ke dalam kehidupan kalian. Tapi kau sudah masuk, dan sekarang kau ingin pergi seperti yang kau lakukan 8 tahun lalu. Tanpa penjelasan, tanpa closure, kau akan meninggalkan Lestari seperti itu." Dewi terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Budi. Aku merasa bersalah pada Kartika. Aku merasa seperti pengkhianat." "Kau tidak mengkhianati siapapun," kata Budi, suaranya melembut. "Kartika sudah tiada. Dan kau di sini membantu kami, bukan menghancurkan apapun. Tapi surat itu ditulis 8 tahun lalu oleh seorang wanita muda yang takut kehilangan cintanya," potong Budi. "Banyak hal telah berubah sejak itu." Sebelum Dewi bisa merespons, mereka mendengar suara tangis dari kamar Lestari. Dewi secara refleks bergegas ke sana, diikuti Budi. Lestari duduk di tempat tidurnya, menangis. "Ada apa, sayang?" tanya Dewi cemas, duduk di tepi tempat tidur dan memeluk gadis kecil itu. "Lestari mimpi buruk," isak Lestari. "Mimpi Tante Dewi pergi seperti ibu pergi. Jangan pergi, Tante, jangan pergi." Dewi menatap Budi dengan mata berkaca-kaca, tidak tahu harus menjawab apa. Budi duduk di sisi lain tempat tidur mengelus rambut putrinya. "Tante Dewi tidak akan pergi, sayang. Dia akan tetap bersama kita," kata Budi yakin, matanya menatap langsung ke mata Dewi. Malam itu setelah Lestari kembali tertidur dengan Dewi yang menemaninya, Budi kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan kotak kecil yang selama ini ia hindari. Kotak berisi barang-barang pribadi Kartika yang belum pernah ia sentuh sejak kepergiannya. Mungkin sudah waktunya ia menghadapi masa lalu, bukan menghindarinya. Pagi berikutnya telepon berdering keras. Dewi yang sedang menyiapkan sarapan mengangkatnya. "Halo, kediaman Santoso." "Dewi?" Suara seorang wanita yang terdengar cemas. "Ini dari Panti Werda Budi Dharma. Pak Hadi, kakekmu, dia mengalami serangan jantung ringan tadi malam. Dia sudah stabil sekarang, tapi sedang dirawat di rumah sakit Panti Rapih." Dewi merasakan darahnya berdesir. "Apa? Saya akan segera ke sana. Terima kasih sudah memberitahu." Budi yang baru turun dari lantai atas melihat wajah pucat Dewi. "Ada apa?" "Kakekku, dia sakit," jawab Dewi, suaranya bergetar. "Aku harus ke rumah sakit sekarang." "Aku akan mengantarmu," kata Budi tanpa ragu. "Tunggu sebentar, aku akan membangunkan Lestari." "Tapi kantormu..."
Tidak sepenting ini, potong Budi tegas. 30 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit Panti Rapih. Lestari yang masih mengantuk terus menggenggam tangan Dewi, seolah takut wanita itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Di ruang rawat, Pak Hadi terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Melihat cucunya masuk, matanya yang lelah berbinar. "Kakek!" Dewi berlari mendekat memeluk kakeknya hati-hati. "Dewi, cucuku!" balas Pak Hadi lemah. "Maaf, membuat kalian khawatir." "Bagaimana keadaan kakek?" tanya Dewi cemas, menggenggam tangan kakeknya. "Hanya serangan kecil," jawab Pak Hadi tersenyum lemah. "Dokter bilang kakek akan baik-baik saja setelah beristirahat." Lestari yang masih menggenggam tangan Dewi menatap Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca. "Kakek Hadi sakit." Pak Hadi tersenyum melihat gadis kecil itu. "Kakek hanya lelah, sayang. Sebentar lagi, kakek akan sembuh." Lestari melepaskan tangan Dewi dan mendekati tempat tidur Pak Hadi. "Kakek harus sembuh." Lestari belum selesai belajar menggambar dari kakek. Kata-kata polos itu membuat semua orang dewasa di ruangan tersenyum haru. Pak Hadi mengulurkan tangannya yang lemah, mengusap kepala Lestari dengan sayang. "Kakek janji akan mengajarimu lagi, putri kecil." Budi yang berdiri agak di belakang memperhatikan interaksi mereka dengan hati yang tersentuh. Ia melihat bagaimana Dewi dan Pak Hadi memperlakukan Lestari dengan kasih sayang yang tulus. Dan ia melihat bagaimana putrinya yang telah kehilangan ibunya kini mendapatkan kembali kehangatan keluarga yang lebih luas. Saat itu, sebuah kesadaran muncul dalam diri Budi. Mungkin inilah yang dimaksud dengan keluarga, bukan hanya ikatan darah atau pernikahan, tapi juga ikatan hati yang terbentuk karena kepedulian dan kasih sayang. "Kakek," kata Pak Hadi tiba-tiba, menatap Budi. "Kemarilah anak muda." Budi mendekat dengan sedikit ragu. "Terima kasih," kata Pak Hadi, suaranya lemah namun jelas. "Terima kasih telah menjaga cucuku." "Sebaliknya, Pak," jawab Budi tulus. "Dewilah yang menjaga kami." Pak Hadi tersenyum bijak. "Terkadang kita menemukan keluarga justru ketika kita telah kehilangan segalanya." Kata-kata itu menusuk hati Budi. Ia menatap Dewi yang kini memeluk Lestari. Keduanya berbisik pada Pak Hadi, berjanji akan sering mengunjunginya. Ada ketulusan dalam interaksi mereka yang membuat Budi yakin, apapun yang terjadi di masa lalu, saat ini mereka adalah sebuah keluarga, dan ia tidak ingin kehilangan itu lagi. Bab Endam, cinta yang melampaui. Waktu malam itu, setelah kembali dari rumah sakit dan menidurkan Lestari, Budi duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka kotak kenangan Kartika yang selama ini ia hindari. Foto-foto, tiket bioskop lama, kartu ucapan, dan beberapa buku harian terhampar di atas meja. Dengan tangan gemetar, Budi membuka buku harian terakhir Kartika. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan, membaca tulisan-tulisan pribadi istrinya. Namun ia merasa perlu menemukan jawaban, menemukan kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik kepergian Kartika. Buku harian itu dimulai sekitar 2 tahun sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa Kartika. Budi membaca halaman demi halaman, merasakan kehadiran Kartika melalui kata-katanya yang penuh kehidupan. Cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka, tentang Lestari yang baru berusia 2 tahun saat itu, tentang harapan dan impian Kartika, sampai tiba di entry yang membuat jantung Budi seolah berhenti. 22 Mei 2023. "Hari ini aku mendapat hasil tes terakhir. Dokter mengatakan tumornya ganas. Kanker otak stadium lanjut. Mereka memberiku waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun. Bagaimana aku bisa memberitahu Budi? Bagaimana dengan Lestari yang masih begitu kecil? Aku belum siap pergi. Aku belum siap meninggalkan mereka. Untuk saat ini, aku putuskan untuk menyimpan ini sendiri." Budi sudah cukup stres dengan pekerjaannya. Lestari membutuhkan ibunya yang kuat dan bahagia, bukan ibu yang sedang sekarat. "Aku akan mencari cara terbaik untuk memberitahu mereka ketika waktunya tepat." Budi merasakan air mata mengalir di pipinya. Kartika menyimpan rahasia sebesar ini sendirian. Ia terus membaca halaman demi halaman, merasakan sakit yang sama yang dirasakan Kartika saat menuliskannya. Dari tulisan-tulisan berikutnya, Budi mengetahui bahwa Kartika menjalani kemoterapi dan pengobatan lain secara diam-diam, sering beralasan pergi ke kantor.
atau mengunjungi teman saat sebenarnya ia sedang berada di rumah sakit. Budi merutuki dirinya sendiri karena tidak menyadari perubahan pada istrinya, mungkin karena Kartika sangat pandai menyembunyikannya, atau karena ia sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian, ia sampai pada entry yang mengubah segalanya. 15 November 2023, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku mencari Dewi. Butuh waktu dan usaha, tapi akhirnya aku menemukannya. Kondisinya tidak baik. Dia hidup berpindah-pindah, berjuang dengan depresinya. Melihatnya seperti itu membuatku sadar betapa egoisnya aku dulu, memintanya menjauh dari hidup kami. Aku tidak memberitahunya tentang penyakitku. Aku hanya mengatakan ingin berbaikan, memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Dia memaafkanku begitu saja, tanpa syarat. Itulah Dewi yang ku kenal, hatinya selalu lebih besar dari lukanya. Kemarin ketika dokter mengatakan bahwa pengobatan tidak lagi efektif dan waktuku semakin singkat, aku membuat keputusan. Jika aku tidak bisa merawat Budi dan Lestari lebih lama lagi, mungkin Dewi bisa. Dia selalu menyukai anak-anak, dan dia pernah mencintai Budi dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus. Ini terdengar gila, bahkan saat aku menuliskannya. Tapi aku sudah menyiapkan segalanya. Aku telah menulis surat untuk Dewi, memintanya menjaga keluargaku ketika aku tidak lagi bisa. Aku belum memberikannya, belum waktunya, tapi suatu hari nanti, mungkin, entry itu berhenti di sana. Budi membalik halaman berikutnya, dan berikutnya lagi, mencari kelanjutan cerita. Namun halaman-halaman berikutnya kosong. Entry terakhir Kartika ditulis seminggu sebelum kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kecelakaan. Budi selalu mengira itu murni kecelakaan. Tapi sekarang, dengan pengetahuan baru ini, semua menjadi lebih jelas. Mungkin kondisi kesehatan Kartika mempengaruhi kemampuan mengemudinya hari itu. Mungkin serangan mendadak atau efek obat-obatan. Mungkin sebuah amplop kecil jatuh dari lipatan terakhir buku harian. Budi mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya secarik kertas dengan tulisan tangan Kartika. Untuk Budi, jika kau membaca ini, maafkan aku tidak memberitahumu tentang penyakitku. Aku tahu kau akan melakukan segalanya untuk menyelamatkanku. Dan aku tidak ingin kau melalui penderitaan itu. Aku ingin kenanganmu tentangku penuh dengan kebahagiaan, bukan rasa sakit dan kehilangan yang perlahan. Jika kau menemukan ini, kemungkinan besar aku sudah tiada. Dan mungkin, entah bagaimana, Dewi telah kembali ke kehidupan kalian. Jika itu terjadi, kumohon jangan marah padanya. Aku yang memintanya menjaga kalian, meski dia mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Dewi adalah wanita baik yang pernah kucintai seperti saudara. Aku egois di masa lalu, memintanya menjauh karena takut kehilanganmu. Tapi sekarang, ketika aku tahu waktuku terbatas, aku hanya ingin kalian bahagia. Jika kebahagiaan itu melibatkan Dewi, maka aku merestuinya sepenuh hati. Cinta tidak pernah hilang, sayang. Ia hanya berubah bentuk. Cintaku padamu dan Lestari akan selalu ada, bahkan ketika aku tidak lagi bersama kalian. Selamanya milikmu, Kartika. Air mata Budi mengalir deras. Ia merasa seperti seseorang yang telah diberi kesempatan kedua untuk memahami kebenaran. Kartika tidak pernah membenci Dewi. Sebaliknya, ia telah merencanakan semua ini, mengirim Dewi kembali ke kehidupan mereka ketika ia tidak lagi ada. Suara ketukan lembut di pintu mengejutkannya. Dewi berdiri di ambang pintu tampak khawatir. "Budi, kau baik-baik saja? Aku mendengar suara tangis," kata Dewi pelan. Budi tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan surat Kartika pada Dewi. Dengan tatapan bingung, Dewi membacanya. Perlahan ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan, lalu kesedihan mendalam. Dia sakit. Dewi menutup mulutnya, tidak percaya. Dia mencariku sebelum kecelakaan itu? Budi mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dewi duduk di kursi seberang, masih menatap surat di tangannya. "Aku tidak pernah menerima surat darinya," bisik Dewi. "Dia bilang dia mencariku, tapi aku tidak pernah tahu. Mungkin dia belum sempat memberikannya," kata Budi. Suaranya serak. "Kecelakaan itu terjadi sebelum dia bisa menemuimu lagi." Mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Begitu banyak kebetulan,
Begitu banyak benang takdir yang telah dirajut tanpa mereka sadari. Kartika ingin kau menjaga kami, kata Budi akhirnya. Dia ingin kau menjadi bagian dari kehidupan kami. Dewi menatap Budi, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah aku pantas. Aku hanya Dewi yang berantakan. Dan kami hanya keluarga yang patah, balas Budi lembut. Mungkin kita bisa saling menyembuhkan. Pagi berikutnya, Budi memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ibu Aminah di Solo. Ia merasa perlu berbicara dengan mertuanya, berbagi kebenaran yang baru ia temukan. Dewi setuju untuk tinggal di rumah bersama Lestari, memberikan ruang bagi Budi untuk berbicara secara pribadi dengan Ibu Kartika. Ibu Aminah tampak terkejut melihat Budi di depan pintu rumahnya. "Budi, ada apa? Apa Lestari baik-baik saja?" tanyanya cemas. "Lestari baik-baik saja, Bu," jawab Budi menenangkan. "Saya perlu bicara dengan Ibu tentang Kartika." Wajah Ibu Aminah berubah waspada, tapi ia mempersilakan Budi masuk. Di ruang tamu yang dipenuhi foto-foto Kartika dari kecil hingga dewasa, Budi menceritakan semua yang ia temukan, tentang penyakit Kartika yang disembunyikan, tentang rencananya untuk mempertemukan kembali Dewi dengan keluarganya. Ibu Aminah menangis mendengar cerita tentang perjuangan putrinya melawan kanker secara diam-diam. "Kenapa dia tidak memberitahu kita?" isaknya. "Kita bisa membantunya." "Kartika selalu ingin melindungi orang-orang yang dicintainya," jawab Budi lembut. "Bahkan jika itu berarti menderita sendirian." Setelah tangisnya mereda, Ibu Aminah menatap Budi dengan mata yang masih basah. "Jadi Dewi adalah bagian dari rencana Kartika," kata Budi. "Dia ingin Dewi menjaga kami setelah dia tiada." Ibu Aminah terdiam sejenak, mencerna informasi ini. "Kartika selalu tahu apa yang dia lakukan," katanya akhirnya. "Jika dia menginginkan Dewi untuk menjaga kalian, maka itu adalah keputusannya yang terakhir sebagai seorang ibu dan istri." Mereka berbicara lebih lama, berbagi kenangan tentang Kartika, dan menemukan penghiburan dalam kebenaran yang akhirnya terungkap. Sebelum pulang, Ibu Aminah memberikan sebuah kotak kecil pada Budi. "Ini milik Kartika," katanya. "Dia menitipkannya padaku sebulan sebelum kecelakaan itu. Dia bilang untuk memberikannya padamu ketika waktunya tepat. Kurasa sekarang adalah waktu yang tepat." Di dalam mobil, dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta, Budi membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah kalung dengan liontin berbentuk separuh hati. Sebagai pasangannya, ada sebuah amplop kecil. Budi menepikan mobilnya dan membuka amplop tersebut. "Budi cintaku, jika kau menerima ini, berarti aku sudah tiada dan ibu merasa sudah waktunya kau melanjutkan hidup. Kalung ini adalah pasangan dari yang kupakai sekarang. Separuh hati untuk menunjukkan bahwa cinta kita akan selalu utuh meski kita terpisah. Aku ingin kau memberikan kalung ini pada orang yang akan mendampingimu dan Lestari. Bukan sebagai penggantiku, karena aku tahu tak seorang pun bisa menggantikanku dalam hatimu, tapi sebagai simbol bahwa aku merestui kebahagiaan baru kalian. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesedihan. Sayang, temukan kembali kebahagiaanmu, temukan kembali cintamu, dan ketika kau menemukannya, ketahuilah bahwa aku tersenyum dari tempat yang jauh. Kartika." Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Budi melanjutkan perjalanan pulang. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan Dewi dan Lestari sedang bermain di halaman belakang. Lestari tertawa riang saat Dewi mendorongnya di ayunan. Sinar matahari sore memantulkan kebahagiaan murni di wajah mereka. "Ayah pulang," seru Lestari, melompat dari ayunan dan berlari ke arah Budi. Budi mengangkat putrinya, memeluknya erat. "Halo putri kecilku, kau bersenang-senang dengan Tante Dewi?" Lestari mengangguk antusias. Tante Dewi mengajari Lestari membuat origami burung. Dan kakek Hadi menelepon tadi. Dia bilang, sudah boleh pulang besok. "Benarkah? Itu kabar bagus," kata Budi menatap Dewi yang tersenyum hangat. Malam itu setelah Lestari tertidur, Budi dan Dewi kembali ke ritual lama mereka. Duduk di beranda, menikmati angin malam Yogyakarta. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menggantung. "Bagaimana Ibu Aminah?" tanya Dewi hati-hati. "Dia menerima semuanya dengan baik," jawab Budi. "Dia bilang jika ini adalah keinginan Kartika, maka dia menghormatinya." Dewi mengangguk tampak lega. "Aku senang mendengarnya.
Budi mengeluarkan kalung pemberian Kartika dari sakunya. Ibu Aminah memberikan ini padaku dari Kartika. Dewi menatap kalung itu, matanya melebar melihat bentuk liontinnya yang unik. Separuh hati, Kartika memakainya saat dimakamkan, kata Budi pelan. Ini pasangannya. Dia ingin aku memberikannya pada... Ia terhenti mencari kata yang tepat. Pada orang yang akan mendampingimu, tebak Dewi lembut. Budi mengangguk. Dewi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di antara kita. Mungkin kita hanya akan menjadi teman, menjaga lestari bersama-sama. Atau mungkin suatu hari nanti akan ada perasaan lain yang tumbuh. Tapi apapun itu, aku ingin kau tahu bahwa Kartika telah memberi kita restunya. Dewi merasakan air matanya jatuh. Aku masih merasa seperti mengkhianatinya. Kau tidak mengkhianati siapapun, kata Budi tegas. Kita semua adalah korban dari situasi yang tidak pernah kita minta. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk menyembuhkan luka bersama-sama. Dewi mengangguk perlahan. Satu langkah pada satu waktu, satu langkah pada satu waktu. Budi setuju menggenggam tangan Dewi dengan lembut. 3 bulan kemudian, keluarga kecil itu berkumpul di pantai Parangtritis, tempat di mana semua bermula. Budi, Lestari, Dewi, Pak Hadi yang sudah pulih, dan Ibu Aminah yang mulai berdamai dengan situasi baru. Mereka membawa lentera kertas untuk dihanyutkan ke laut, sebuah tradisi lokal untuk mengenang orang tercinta yang telah tiada. Lestari, yang kini berusia hampir 5 tahun, berdiri di antara Budi dan Dewi. Masing-masing tangannya menggenggam tangan orang dewasa di sampingnya. Ayah, lihat, bintangnya banyak sekali malam ini, kata Lestari, mendongak ke langit. Iya, sayang. Sangat indah, jawab Budi, tersenyum. Ibu sekarang jadi bintang, kan? Tanya Lestari polos. Tante Dewi bilang orang yang kita sayangi yang sudah tidak ada menjadi bintang di langit. Budi menatap Dewi dengan penuh terima kasih. Benar, sayang. Ibumu adalah bintang paling terang yang menjaga kita. Dan sekarang ibu senang karena kita bahagia, kan? Tanya Lestari lagi. Ayah Lestari, jawab Dewi lembut, sedikit menunduk untuk menatap gadis kecil itu. Ibumu sangat senang karena kita bahagia. Saat mereka meluncurkan lentera ke laut, Budi merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sejak kepergian Kartika. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, akan ada kenangan yang masih menyakitkan. Tapi ia juga tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Di langit malam Yogyakarta, bintang-bintang berkedip seolah tersenyum. Dan entah bagaimana, Budi merasa Kartika memang ada di sana, merestui keluarga baru yang sedang mereka bangun, bukan sebagai pengganti keluarga lama, tapi sebagai kelanjutan dari cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Pada akhir tahun itu, Lestari menggantung 2 kaos kaki Natal di perapian. Satu dengan nama Ibu dan satu lagi dengan nama Dewi. Ketika Budi bertanya mengapa, gadis kecil itu menjawab dengan polos. Karena dua-duanya sayang Lestari. Satu dari langit, satu di sini. Dan dalam kesederhanaan jawaban itu, mereka menemukan kebenaran yang mereka cari selama ini. Cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, mengalir dari satu hati ke hati lainnya, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, seperti sungai yang selalu menemukan jalannya kembali ke laut.